Halo teman-teman, apa kabarnya nih di bulan puasa ini? Masih kuat kan nunggu beduk maghrib? Nah, biar kuat kali ini kita akan bercerita biar bisa nemenin puasa kalian. Mengisahkan seorang pria yang dianugerahi sebuah kekuatan super. Tapi bukannya menjadi superhero, ikut gabung magang di Marvel atau Avenger gitu ya. Dia malah menggunakan kekuatan yang dia miliki untuk berjualan narkoboy di komplek rumahnya. Duh ampun dewek mah lah. Jadi di film ini kita bakal melihat aksinya si pemeran utama kita ini menggunakan kekuatan super untuk melakukan hal yang berkebalikan dari layaknya seorang superhero. Tanpa banyak basa-basi, rilekskan badan kalian, nyamankan juga posisi diuknya, dan kita langsung ke kisah lengkapnya. Cekidot. Film ini berlatar belakang dunia yang sudah semakin kacau karena semua lini kehidupan sudah perlahan-lahan diambil alih oleh komputer. Semuanya jadi serba otomatis. Sehingga hal ini berdampak pada PHK besar-besaran yang mirip-mirip seperti kondisi sekarang ya cuy. Di sisi lain, penjual narkoba justru sangat subur. Ditambah lagi sekarang ada jenis narkoba baru. Jenis terbaru ini sangat laris manis. Narkoboy ini bernama Psyche. Narkoba ini langsung disuntikkan ke tulang si pemakainya dan membuat anak muda jadi ketagihan. Serem banget ya. Psyche ini dibuat dan didistribusikan oleh sebuah perusahaan bernama Trust, yang artinya percaya. Percaya we bisa paes ya. Perusahaan ini sangat misterius dan bekerja di bawah radar. Jadi pemerintah membuat sebuah divisi kepolisian yang bernama Guardians, di mana Guardians ini adalah robot-robot yang bisa mengintai dan menyelidiki kejahatan khususnya si narkoboy ini cuy. Itulah sedikit latar belakang dari permasalahan di film ini. Memang cukup rumit ya ternyata. Nah, karakter utama kita di film ini adalah seorang pria tampan bernama Connor lah ya, yang sangat sayang sama ibunya. Hayo di sini siapa yang sayang sama ibunya? Connor ini selalu dengan setulus hati membuatkan sarapan untuk sang ibu yang sangat ia cintai. Namun sepertinya ibunya ini lagi dalam keadaan sakit. Dia pun hanya bisa meratapi surat-surat tagihan pengobatan ibunya. Namun ibunya adalah seorang wanita yang kuat dan masih bisa tersenyum di tengah ujian dan cobaan kehidupan yang dia alami. Tapi Connor sangat paham bahwa kondisi ibunya ini lagi tidak baik-baik aja. Makanya Connor mencari pekerjaan yang lebih baik supaya bisa mendapatkan gaji yang lebih besar. Namun ternyata hal ini justru membuat upahnya dia sebagai kuproy alias kuli proyek harus dipotong. Karena dia datang hanya telat 1 jam dari seharusnya. Wah, goks banget ya orang bule kerjanya. Jadi di kota ini banyak orang yang mempunyai kekuatan super. Mereka pun terkadang memanfaatkannya untuk mempermudah pekerjaannya. Tapi ternyata berdasarkan kebijakan, hal ini tidak boleh dilakukan. Dan mereka pun tertangkap kamera dari Guardian yang lagi bertugas. Akhirnya mereka pun digerebek sama tim Prabu. Setelah dilakukan interogasi terhadap para kuproy, akhirnya salah seorang dari mereka ini harus tertangkap karena menggunakan kekuatannya di tempat umum. Namun si pelaku ini malah ngalelewe dan menyerang si polisi dengan jurus kentut api. Saat mencoba kabur, dia pun harus rela diberondong peluru oleh tim Guardian dengan membabi buta. Lalu kita berpindah ke sebuah apartemen, di mana si Guardian dan kepolisian lagi melakukan penggerebekan di sana. Mereka pun masuk di lorong apartemen itu. Akhirnya mereka berhasil menangkap 1 orang pelaku dan 8 orang remaja suram yang lagi enjoy aman disuntikin narkoboy. Situasi pun semakin rumit buat Connor karena ibunya dipecat dari pekerjaannya. Connor ini nggak tega lihat ibunya dimarahin sama bosnya. Jadi si Connor juga rada sedikit ambek dengan menunjukkan sedikit kekuatannya. Stop it! Saat di mobil, ibunya pun memarahi Connor. Dia mengatakan jangan menunjukkan kekuatannya di tempat umum.
karena hal itu sangat berbahaya apabila diketahui sama para guardian. Keesokan harinya, Connor sedang berikhtiar sambil memutar otak mencari uang untuk biaya berobat ibunya. Di sini si Connor sama teman-temannya yang lain lagi nunggu orang-orang yang biasa memberikan pekerjaan buat mereka. Namun sialnya hari itu tidak ada yang datang kecuali satu mobil. Yang dia ini adalah pengedar narkoba atau pesaike kalau di film ini mah ya. Nah, si Connor ini pun sudah tidak tahan lagi, dan dia pun memilih untuk mengambil pekerjaan ini. Tidak tanggung-tanggung, Connor langsung meminta bayaran yang sangat besar untuk pekerjaannya. Di malam harinya, Connor pun langsung beraksi dengan 3 orang lagi, yaitu Garrett, Maddie, dan Freddy. Connor diberi tugas untuk mematikan aliran listrik yang bertegangan 10.000 volt. Nah, si Maddie bertugas meluluhkan gembok di pagar itu, sedangkan si Freddy bertugas melumpuhkan si penjaga. Nah, kalau Garrett tugasnya sebagai mandor lah, memerintahkan mereka bertiga ya. Singkat cerita, pekerjaan mereka di malam itu berhasil dan mereka pun bertemu sama bosnya yang bernama Marcus. Nah, sepertinya si Marcus sama si Garrett ini lagi merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan masa depan Connor. Makanya si Garrett menawarkan pekerjaan lagi untuk si Connor dengan iming-iming bayaran yang jauh lebih tinggi. Ternyata si Garrett ini kayak tahu banget ya apa yang lagi dibutuhin sama si Connor saat ini, yaitu duit. Saat di rumah, ibunya Connor pun tersenyum bangga nih melihat anak satu-satunya sudah mendapatkan pekerjaan yang halal. Ibunya tidak tahu kalau Connor mendapatkan pekerjaan sebagai gojek narkoba kelas 3. Wadaw! Sehingga dia bisa pulang membawa duit yang banyak. Sedangkan si Connor pun hanya bisa terdiam. Dia itu serba salah karena duit yang dia dapat bukanlah duit halal. Ironis ya. Nah, keesokan harinya si Connor pun sudah memilih jalannya untuk berlanjut bekerja sama si Garrett daripada menjadi kuproy alias kuli proyek. Misi selanjutnya, si Garrett ini mengajak Connor untuk merampok sebuah bank. Nah loh, sebagai imbalannya si Connor bakal dikasih duit $25.000. Nah, si Connor mulai memikirkan kalau duit itu sangat besar dan jauh lebih besar dan cukup untuk biaya pengobatan sang ibu. Tidak punya pilihan lain, Connor pun menerima tawaran dari Garrett. Selanjutnya, Connor pun mulai dilatih untuk mengendalikan kekuatannya, brother. Karena memang si Connor ini nggak pernah menggunakan kekuatannya sekalipun. Sekalinya dipakai, buat ngerampok penjahat. Singkat cerita, tibalah pada hari di mana mereka akan melakukan perampokan. Mereka pun menutupi kepalanya dengan cangcut emak di rumah untuk menutupi identitasnya dan langsung bertindak layaknya seorang perampok profesional. Connor pun langsung mematikan alarm bank dengan kekuatannya. Namun sialnya, ternyata isi bank tersebut sudah kosong karena duit di dalam bank itu sudah keburu diambil dan dipindahkan ke tempat lain. Lebih apes lagi, mereka pun dihadang sama guardian yang langsung meminta mereka untuk menyerahkan diri karena kepepet dan udah kagok baseuh mun kata kolot baheula mah ya. Connor pun langsung menyerang si guardian sehingga terjatuh. Gokil. Nah, si Connor ini secara nggak sengaja ketemu sama cewek yang lagi nge-fly, menikmati kucubung alias narkoboy. Dia bernama Nia. Nia ini nah kaki tangannya si Marcus. Saat dia melihat luka di tangannya Connor, dan dengan ajaibnya dia pun menyembuhkan lukanya. Ternyata si Nia ini mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan orang. Tiba-tiba si Connor pun langsung terpikir, ini wanita ini bisa buat ngebantu ibunya supaya sembuh gitu kan ya. Ditambah lagi kondisi ibunya Connor juga semakin parah. Dia pun harus dibawa ke rumah sakit dan harus dioperasi. Sudah pasti banyak biaya yang akan keluar. Belum dibule makan gak ada BPJS kan ya.
Saat keluar dari rumah sakit dan sedang memikirkan biaya operasi ibunya, tiba-tiba dia pun langsung disamperin sama dua detektif bernama Park dan Davis. Mereka berdua ini menginterogasi Connor dan mulai menggali informasi untuk mencari tahu Marcus dan bisnis narkobanya. Karena mereka tahu motifnya Connor ya cuma buat nyembuhin ibunya yang sedang sakit, bukan yang lain. Tapi dia masih setia dengan Marcus. Dia pun tidak membocorkan rahasia apapun walaupun si detektif ini tahu kalau si Connor ini berbohong. Tapi mereka memilih membiarkan si Connor pergi. Dan mereka pun memilih mengintai Connor dari kejauhan. Karena perampokan bank kemarin gagal, jadi mereka mempunyai rencana lain yang jauh lebih hebat. Namun di sini Connor meminta bukan dibayar pakai duit. Tapi si Connor minta dibayar dengan bayaran si Mia mau menyembuhkan ibunya yang sedang sakit. Selain itu, Garrett juga menginginkan posisinya Marcus sebagai ketua. Ia ingin mengkoordinasi penyaluran pesaiknya di kota ini. Wow, semakin menarik ya ceritanya. Mereka pun akhirnya sepakat dan langsung merencanakan formasi apa nih yang bakal dipakai untuk rencana mereka kali ini. Mereka pun merencanakan strategi dengan sangat khusyuk, sangat serius, dan sangat teliti dalam memilih langkah ke depannya. Jadi misi mereka kali ini membajak sebuah paket pengiriman yang dibawa sama polisi. Dia sudah pasti tahu, tentu paket ini tuh dikawal oleh banyak guardian, baik itu dari darat ataupun udara. Saat misi ini dimulai, karena kecerobohan si polisi, akhirnya mereka masuk ke dalam jebakan Batman yang sudah dibuat. Connor pun dengan mudah melumpuhkan guardian. Dan rekan-rekan yang lainnya pun melakukan tugasnya masing-masing, sesuai dengan rencana yang sudah mereka buat kemarin. Namun secara tidak disangka, ternyata anak buahnya Marcus mempunyai rencananya sendiri. Setelah paketnya berhasil mereka ambil, mereka pun menembak para polisi dan tanpa disangka menembak si Maddie sama Freddy juga. Garrett dan Connor pun kaget dan merasa dikhianati. Ternyata selama ini mereka ditusuk dari belakang sama si Marcus. Tentu pihak kepolisian tahu betul siapa yang bisa melumpuhkan para guardian dengan sekali serangan. Ya cuma si Connor doang gitu kan ya. Tapi entah kenapa si detektif Park ini malah pasang badan dan masih mencoba membela si Connor. Selanjutnya mereka berdua mulai kopdar di warung kopi. Benar saja, Connor pun lebih memilih mengajak si detektif Park untuk mengobrol. Si Connor akhirnya membuat kesepakatan dengan si detektif dengan memberitahu di mana lokasi persembunyian Marcus. Tanpa menunggu lama, pasukan guardian dan para polisi langsung menggerebek markas si Marcus. Marcus juga sudah tentu mempunyai jalan keluar tersembunyi. Namun dia dihadang sama Garrett yang selama ini ternyata sudah dikhianati olehnya. Saat akan membalaskan dendamnya, ia harus menghadapi kaki tangannya si Marcus yang botak seperti Johnny Sins. Dan pastinya sangat kuat. Pada akhirnya si Garrett ini pun harus dibantu sama Connor untuk merungkatkan si bapak gundul ini cuy. Akhirnya dia pun berhasil di fatality dan immortality dengan jurus R1 R2 kotak segitiga oleh si Liu Kang kalau di PS2 Mortal Kombat Maya. Walaupun dengan susah payah. Setelah itu mereka berhasil membalas dendam apa yang udah si Marcus perbuat kepada Freddy dan Maddie. Setelah semua ketegangan terjadi, ternyata si Nia ini baru cerita kalau sebenarnya kekuatan yang dia miliki bukanlah menyembuhkan orang, tapi ternyata kekuatannya itu memindahkan penyakit orang kepada dirinya sendiri. Jadi kalau si Nia menyembuhkan ibunya Connor, dia bisa mati karena penyakit ibunya Connor sudah sulit untuk disembuhkan. Inilah alasan kenapa kita melihat si Nia dari awal udah ogah-ogahan membantu si Connor. Tapi ternyata si Nia ini baik banget. Dia mau berusaha menyembuhkan ibunya Connor di rumah sakit. Dia pun langsung menggerowok dada ibunya Connor dan melakukan jampe-jampe bejeb-bejeb kepada ibunya.
Namun baru setengah proses, pada akhirnya Connor sadar bahwa bukan ini yang diinginkan ibunya tersebut. Dengan cara menyembuhkan ibunya lewat Nia, itu berarti sama saja si Connor sudah membunuh si Nia. Akhirnya Connor membiarkan Nia pergi dan dikasih mobil, agar supaya si Nia bisa pergi kemanapun sesuai tujuannya. Detektif Park dan Detektif Davis pun mendapat promosi jabatan karena misinya menggerebek si Marcus telah berhasil dengan bantuan si Connor. Tapi kata Detektif Park, "Shh, jangan bilang-bilang ke siapa-siapa ya, ini dibantuin si Connor." Terlihat si Detektif Park gak senang-senang amat. Dia sadar misi ini bisa berhasil karena bantuan bocoran dari orang dalam, yaitu Connor. Di sisi lain, Garrett pun berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu menjadi ketua dari pengedar narkoboy di kota ini. Dia pun bertemu dengan petinggi dari Trust, si perusahaan pembuat Psyche. Sedangkan si Connor harus ikhlas dan harus rela kehilangan sosok yang sangat ia sayangi, yang paling ia cintai di dunia dengan sepenuh hati seperti Malika, yaitu Mama Mia. Dengan kebijaksanaan dan keikhlasannya Connor, dia pun bisa memberikan kebahagiaan pada Nia yang akhirnya bertemu ayahnya di penjara. Ya, begitulah cerita di film Code A kali ini, brother. Walaupun awalnya saya kira film ini tuh konyol dan terlalu singkat gitu ya, tapi ternyata film ini juga mempunyai cerita dan makna hidup yang cukup deep lah segini mah. Semoga kalian mendapatkan makna positif dari kisah ini ya. Pesan yang bisa kita ambil adalah jauhilah narkoba adik-adik dan sayangilah orang tua kalian. Terima kasih, Dam Dam, signing out. Bye bye.